Oke, gue punya satu penyakit lagi. Gue tuh punya anxiety problem. Jadi misalnya gue mau kesini nih, gue kan nggak kenal lu semua ya. Gue tuh deg-degan. Ini semua bermulai ketika gue masuk TV. Gue takut. Minum itu tenang. Gue ada masalah, minumnya tenang. Gue ada meeting, gue minumnya tenang. Tapi penyakit lainnya adalah gue sekarang malah jadi alkoholik. Nggak alkoholik banget sih. Cuma sebelum gue kesini gue minum 2 gelas wine. Apalagi kita hidup di dunia yang serba instan. Yes. Jadi mental instan tuh kenceng banget. Terus pernah nonton juga yang di channel Orami juga Boba ya? Yes. Gitu. Katanya you confess gitu kan, mengaku bahwa di situ sebelum berhubungan suami istri kadang-kadang you harus pakai alkohol. Itu kenapa? Nah. Ya itu dia, karena mungkin gue bandel banget. Jadi gue suka bingung kalau ada orang yang ngatain gue, nih orang homo gay. Gue tuh lebih bandel dari lu, Paul. Gue tuh junkie, alkoholik dulunya ya. Paul, sepol itu, dan sampai gue ketemu bini gue belum bisa lepas tadinya. Setelah gue married, mulai konflik tuh. Konflik. Akhirnya gue mulai sober. Nah, cuma problemnya begitu gue sober, gairah seksualitas gue tuh berkurang sedikit. Ya karena pasti udah ada pengaruh yang dari dulunya kita lama. Seminggu 5 kali gitu ya. Terus apalagi gue udah married dan udah punya anak, mungkin itu agak berkurang. Makanya gue sama bini gue setiap mau begitu gue selalu keluar kota. Yuk kita ke Bali, ke Bandung, ke ini. Ketika suasana dan it works. tenang gitu ya. Oke, kalau di bidang-bidang lainnya, kerjaan, itu segala macam, perlu nggak juga kadang-kadang, aduh gue kayaknya butuh alkohol dulu. Selalu lah. Oh, kenapa? Membuat gue relax aja. Oke, gue punya satu penyakit lagi. Gue tuh punya anxiety problem. Jadi misalnya gue mau kesini nih, gue kan nggak kenal lu semua ya. Gue tuh deg-degan. Aduh, ini orang siapa ya? Deg-degan. Itu selalu? Selalu, sampai akhirnya gue sama bini gue pernah ke psikiater, gue dikasih obat perception ya Beb ya. Buat menenangkan diri lu. Sampai dia bilang gini, lu tuh kenapa sih gitu ya? Misalnya ya, lu minum, gue kasih obat, let's say obat yang menenangkan tuh banyak ya jenisnya ya. Ada Benazepam, ada Xanax, ada Dumolit gitu ya. Akhirnya bapak gue nih, kayaknya lu gak boleh minum gituan mulu deh. Oke, gue ke dokter. Begitu lu kan udah lama? Lama, dari umur gue 23, dari gue manggung. Ini semua bermulai ketika gue masuk TV. Gue takut, minum itu tenang. Gue ada masalah, minumnya tenang. Gue ada meeting, gue minumnya tenang. Oke, itu sudah 7 tahun, 8 tahun. Abis itu, gue merasakan efeknya dong. Jadi lupaan, skip. Terus kalau nggak ada itu jadi takut gitu loh. Terus, tapi begitu gue married ya gue mesti ninggalin itu dong. Pelan-pelan. Karena kata dokternya pun kalau lu tinggalin langsung aja, lu bakal fucked up. Akhirnya sekarang gue udah mulai ngurangin. Tapi penyakit lainnya adalah gue sekarang malah jadi alkoholik. Nggak alkoholik banget sih. Cuma sebelum gue kesini gue minum 2 gelas wine, 3 gelas wine. Buat biar enak aja gitu loh. You have problem nggak with that? Atau maksudnya kayaknya gue harus stop nih? Atau sudah sampai pada tahap, ya udahlah gue berdamai dengan kondisi ini, nggak ada masalah? Ya lama-lama sih gue berdamai dengan diri sendiri ya. Gitu sih. Tapi itu berarti mulai yang tadi masuk TV itu? Iya, masuk TV gue takut. Kenapa? Apa bedanya dengan yang sebelum? Nggak tahu, kenapa ya? Apa it's a new thing? Jadi, atau gini pertanyaan saya, dari kecil ada karakter cemas nggak? Memang, atau orang tua ada yang figurnya cemasan? Itu lebih aneh lagi, nggak ada. Bapak gue tuh ya kuliah di Amerika, kakak gue 2, satu di Australia, satu lagi di UIS 2 politik. Semuanya tuh fine dengan hidupnya masing-masing. Gue doang yang hancur gitu loh. Kenapa ya? Kadang kan orang bilang, ini pasti kalau anak ini selalu ada yang begitu kok di satu keluarga. Oh, selalu ya? Karena keluarganya baik-baik aja. Kalau nggak keluarganya nggak hidup gitu katanya. Selalu ada yang anomali biasanya. Oke. Gitu sih. Iya, tapi balik lagi kan sebelum TV pun sudah manggung, sudah perform gitu kan. Actually karena gue nyaman mukanya, karena gue mendapatkan obat itu gue nyaman. Kan sebelum TV. Sebelum TV, tapi sudah mulai minum. Tapi mulai adiktif tuh sama obat anti cemas itu apa? Anxiety itu. Ya dari umur 24 sampai ya 29 lah. Ya baru-baru ini aja gue clear. Tapi kemudian switch to alkohol. Switch to alkohol yang menurut gue itu lebih legal. Kan kalau gue mau pakai itu gue mesti ke dokter, ke psikolog. Sampai si psikolog ngomong gini, Nat, gue kan dokter ya. Mau gue minum 10 atau 20 sanak Dumolit, gue juga nggak akan bisa main film. Jadi lu bisa main film, lu bisa nyanyi, lu bisa ngobrol karena emang lu bisa. Bukan karena obat itu. Iya. Lu ngerti nggak? Kalau lu mau minum itu, lu juga nggak akan pernah bisa jadi dokter karena lu bukan dokter. Kalau gue minum obat itu 30 biji, gue juga nggak akan bisa main film karena itu bukan bidang gue.
Itu sisi yang dia terapkan. Jadi lu bisa karena emang lu bisa, bukan karena lu pakai obat ini gitu loh. Iya, karena memang menjadi pengetahuan bersama gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu tuh hanya sebagai sugesti saja. Itu iya nggak sih? Gue nggak tahu deh. Iya, betul. Bini gue juga pernah ngomong sih. Jadi kadang-kadang memang kenapa sampai kita punya gangguan psikologis apapun ya. Ada yang cemas, ada yang depresi, ada yang panic attack gitu, mungkin segala macam. Itu karena memang ada akarnya. Karena kalau yang namanya psikologis tuh nggak bisa, gara-gara single factor, nggak gitu. Jadi memang karakter orangnya, apakah karakter orangnya itu pencemas, pemarah, pendendam, introvert, jadi semua numpuk di dalam gitu kan. Habis itu ada stres lingkungan, ada faktor pola asuh zaman dulu segala macam. Itu jadi banyak yang kemudian tiba-tiba numpuk sampai akhirnya kemudian kita, kalau saya menganalogikan paling gampang itu gambarinnya paling gampang kayak meletus. Gitu. Nah, jadi ketika meletus itu kemudian langsung nggak nyaman orang gitu. Nah, itu biasanya mencari, apalagi kita hidup di dunia yang serba instan. Jadi mental instan tuh kenceng banget gitu. Sama hal misalnya kayak kita flu. Kalau kita di luar negeri flu minta obat diketawain sama dokternya. Lu tidur, minum, makan sup, istirahat. Gitu ya? Iya, kalau kita kan kadang-kadang langsung datang ke dokter, minta antibiotik, minta ini segala macam. Jadi kita mau membabat gimana cepat sembuh nih, gitu kan. Nah, sama halnya dengan ketika kita mengalami shock mental lah gitu ya. Ada goyang dikit itu. Ini tuh berarti kecemasan gue tuh dari mental ya? Dari mental pasti gitu. Jadi ada sesuatu ya psikis. Apakah memang ini new things, apakah ketika mungkin ya ini prediksi ya, prediksi aja. Apakah ketika mau naik TV itu gue ngerasa junior nih dibanding yang lain, gitu. Terus habis itu gue juga agak berbeda mungkin dari yang lain nih. Ini mereka terima apa enggak ya? Gitu. Nah, terus ketika mungkin pertama kali perform kemudian ngerasa enggak, kok gue nggak maksimal banget ya? Aduh, ini pasti gue gara-gara mungkin gue tadi panik gara ini segala macam. Biasanya demikian. Kemudian mungkin ada yang ngomong, mungkin lu cemas kali, lu minum obat cemas aja gitu. Nah, kemudian minum. Karena minum kemudian enak gitu kan, misalnya langsung iya berarti besok gue harus minum. Nah, dari situ tuh akhirnya kita itu kan otak kita tuh merekam rasa nyaman. Sama orang misalnya kopi gitu ya. Itu ketika taste-nya enak tuh di lidah, kemudian terekam di otak gitu kan. Ternyata kopi enak ya. Jadi ini masih menarik. I really find you interesting di sisi si feminitas ini. Gitu, ini luar biasa banget. Gak banyak orang yang embrace it, laki ya. Gitu. Gak banyak pria yang embrace it, tapi kamu berani untuk embrace it. Tapi menjalankan fungsi laki juga baik gitu kan, maksudnya kan. Dan ini pengen ngetes. Gitu kan, karena masculinity, femininity kita itu memang ada di dalam, tapi nggak divine our jenis kelamin gitu ceritanya. Nah, ini akan berkaitan dengan itu. Oke, kita lihat. Perfect date. Buat seorang onat. Pertama, apakah menonton games, ada snacknya gitu ya, atau makan malam di good restoran? Atau enggak, gue perfect date buat gue itu kalau long walk gitu kan ya, jalan, muter-muter, terus ngobrol ngalor ngidur to get to know each other. Which one is your perfect date? The last one. Yang long walk ya? Long walk. Apa yang Onat rasakan? How do you feel about vulgar comedy? Yang jorok-jorok komedi vulgar tuh lah pokoknya ya. I love it. You love them? You prefer, ya kalau bisa yang lain sih, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Atau enggak, gue nggak suka sama sekali, harusnya joke pun harus ada maknanya. No, I love them. Apa arti mobil buat seorang onat? Yang pertama, itu adalah bagian paling penting sebagai style gue. Yang kedua, basically itu friend gue, home gue. Atau yang ketiga, ya gue cukup pada posisi ya gue butuh mobil dan gue take care of it. It's number one. Bahwa itu important for your style ya? It's just style ya. I don't even know mau itu ntar mobil yang ngerepotin ya kan. Pokoknya kelihatannya keren aja. Gue aja gitu. Vacation, kalau mau liburan. How do you pack up? Gimana cara packing onak? Yang pertama, apakah 2 minggu sebelumnya sampai dipikirin tuh, gue pergi ke musim apa? Hari pertama gue pakai baju apa? Ya gitu 2 minggu sebelumnya. Atau the night before, udahlah semua di lemari gue masukin tuh malam sebelumnya. Atau ya couple of days lah untuk memperkirakan gue butuh apa ya. The night before. The night before. Papi, ada suka papi? Papi anjing? Yes. Oke. Kalau boleh milih papi. Nah, biasanya jenis apa yang kamu suka? Yang pertama, yang pasti sih harus ada karismanya. Jadi kalau gue bawa tuh keren kelihatannya. Atau yang kedua, apapun yang pasti itu mimpian gue. Gue doyan banget tuh jenis itu. Atau yang ketiga, yang simple lah yang bisa gue bawa kemana aja. Yang kedua.
Gimana rutinitas belanja Onat? Yes. Apalagi kalau yang berkaitan belanja bulanan Yes. mungkin ya. Yes. Yang pertama, gue biasanya make list buat daftar and Yes. stick to it, Yes. ya. Atau yang kedua, I love it dan itu bisa spend hours, Yes. berjam-jam tuh. Yes. Atau yang ketiga, you hate it. Itu ada di nomor 2 dan 3. Oke, yang lebih yang mana? Nomor 2 sih, yang Hours. lately gue jalanin ya. Ya, oke. Bagaimana perasaan Onat akan big life changes, perubahan besar dalam hidup? How you feel about it? You embrace it? Atau ya nggak gitu-gitu suka sih, tapi kamu what me lah, gue terima aja. Atau yang ketiga, gue nggak tahan. Oh fuck. Sebenarnya gue nggak tahan. Jadi nggak tahan nih? To be dewasa, right? Iya. You have to be honest loh jawabannya. Gue nggak tahan sih. I don't like this, bro. Oke. Berkaitan dengan tes personality or whatever lah, tes psikologi ya. How serious you are about it? Yang pertama, gue serius. Gue mengambil itu sebagai pertimbangan gue sebelum akhirnya mengambil kesimpulan gue mau ngapain. Yang kedua, jauh-jauh lebih serius dan nggak pakai pertimbangan lain, selalu setuju dengan hasil tes itu. Atau yang tiga, gue jarang sih, nggak peduli banget, itu lucu-lucuan doang. Kalau 50-50 itu apa ya? Tengah-tengah ya, Ya, berarti tengah-tengah. oke lah, Iya. gue kasih consideration, tapi gue tapi masih ya, mikirin yang lainnya juga. Iya. Oke. Yes. Oke. Which one is your favorite? Ceritanya gitu. Which one is your favorite? Last Number one? C. Number C. Oke, pick your color. Which one? Black. Gini, A, B, C. Ini C. sama-sama purple. C. Oke. Wait. Which one? A, B, C. A, B, C. A. Oke. Which one? A, B, C. C. Which one? A, B, C. B. B. And last one. Which one? A, B, C. A. Yes. Apa? Jadi hasil dari kalau total ya. Yes. Totalnya Onat adalah 240. Yes. 140 total 140 sampai 210 itu biasanya maskulin banget. Maskulin banget. Maskulin banget. Lelaki total. 140 sampai 210 iya, maskulin banget. Sukanya tuh gedebak-gedebuk, terus sangat analytical banget gitu kan. Pokoknya laki dah, terus nggak suka changes. Sebenarnya itu masuk ke laki. Gitu kan. Bahwa laki tuh maunya yang lurus-lurus aja, nggak usah pakai belibet, nggak ada emosi gitu kan. Itu 140 sampai 210. Yes, what about me? 240. 320 sampai 420 itu feminim banget. Oke. Yang emosional, yang baper ya, perempuan lah gitu kan segala macam. But then you are 240. So you are in between. Ya kan? Gitu. Justru itu sebenarnya yang menyenangkan. Tuh, makanya gitu. gue tuh percaya atau enggak psikolognya pun in between. Oh iya? Iya. Iya kan? Gitu ya. Yes. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah 220 sampai dengan 310. Itu orang-orang yang oke, kita ngomongin hal-hal yang maskulin gitu kan, gue paham kok gitu kan, walaupun nggak into it banget. Begitu pula dengan hal-hal yang feminim, gue juga paham gitu kan, segala macam gak ada masalah, again walaupun nggak terlalu deep into it gitu. So obviously you are in between. Ya kan? Gitu, dan itu sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Karena kan? gini, kalau di psikologi kita mengatakan seseorang mengalami gangguan psikologis ketika dia sudah tidak bisa berfungsi sosial dengan baik gitu kan, tidak hanya ke lingkungan sosialnya tapi juga ke dirinya sendiri. Gitu, itu kita katakan sudah mengalami gangguan psikologis. Apalagi kemudian misalnya mungkin ada gangguan halusinasi, gangguan emosi yang naik turun, barang bertebaran gitu segala macam. Nah, itu baru kita mengatakan gangguan psikologis. Kalau ngomong sendiri itu gangguan psikologis nggak? Gue sering tuh. Nah, ngomong sendiri itu kadang-kadang ada orang yang memang cara menyemangati dirinya gitu, self talknya seperti itu, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Gitu. Saya lalu lagi di kamar mandi kan. Jadi gue seolah ada yang nanya gue jawab nih. Itu sakit jiwa nggak? Sebenarnya enggak. Nggak sakit, gue nggak sakit. Ini kayaknya yang namanya sakit jiwa ini harus diluruskan. Ya? Gitu kan ya. Jadi seseorang mengalami gangguan sakit jiwa kayak tadi itu, ketika sudah tidak bisa contoh berfungsi sosial itu. Misalnya kalau kita kalau Onat ngomongin, gue suka ngomong sendiri. Ya tapi kan nggak lagi rapat rame tiba-tiba lu ngomong sendiri, ya enggak. Lagi diem dia gapin. Ngomong sama siapa lu? Baru gue malu kan. Gue gila ya gitu loh. Tapi gue sering tuh nggak ada yang nanya gue jawab. Nah, jadi memang itu adalah karakternya Onat. Tuh. Gini, ada orang-orang yang memang sangat verbal.
Oke. Gitu kan. Ada orang-orang yang visual. Kalau visual tuh biasanya lebih banyak deep sendiri, mikirin, dia memvisualisasikan di dalam. Tapi ada orang-orang yang verbal, kemudian juga auditorik, dia pengen denger percakapannya. Gitu setuju kan. Setuju gue. Jadi kalau tipe Onat dipaksa nggak boleh, lu nggak boleh ngomong sama diri lo, nggak boleh kedengeran, lu harus ngomong ini kayak belibet tuh jadinya. Iya kan. Tapi ketika kemudian diverbalkan and you hear it, itu kayak terpetakan. Oh iya, berarti gue harus gini. Iya. Nah itu tuh. Nah itu karakter orang juga. Okay. Ada orang yang sambil mikir nggak ngomong nggak di dalam. Biar tapi di celana. Jangan dong amit. Tapi muter nggak berhenti. Meja itu. Oh, ada. Ya, itu orang yang sangat fisikal, kinestetik kita bilang. Jadi dia butuh bergerak untuk mengurai si benang kusut ini. Sekarang nih kondisinya adalah si alkohol gitu. Ada nggak sempat keinginan gue pengen berhenti gitu? Gue malah pengen nambah. Oh, karena dulu gue kan dark kan. Gue dulu di umur 22 itu dark, junkie. 26. Junkie itu maksudnya obat ya? Are you talking about obat? Anything, ecstasy, Paul. Ini gue ngomonginnya Paul. 22. Stop tuh. Tapi pas stop kok ngapain nih biar buat senang-senang lagi ngapain ya? Gue ganti lagi. Sampai akhirnya gue ganti lagi. Pas gue married, bini gue marah dong. Lu cuma 2 nih, kalau nggak ketangkap polisi lo mati, dia bilang gitu kan. Ya udah deh stop. Tapi ngapain nih buat have fun? Ya dong. Gue nggak bisa berhenti tiba-tiba gue jadi anak culun di rumah dong. Yuk, kebetulan bini gue doyan banget minum. Ini legal, ini dibilang sehat juga nggak sehat-sehat banget. Tapi ini legal dan ini juga senang kok gitu. Akhirnya gue jadi minum, tapi gue juga bukan minum tiap hari, enggak. Kalau malam minggu gue pasti minum sama bini gue minum. Oke. Dan sampai sekarang gue sekarang senang banget minum sih, menurut gue itu paling efektif. Iya. Tapi menarik loh ya, kalau kita tarik mundur ke belakang ya, Onat ya. The big change, you hate big change tadi kan pertanyaannya. Tapi kemudian sampai memutuskan, iya gue mau menikah, itu kok bisa gitu? Karena udah kehancuran. Karena gue hancur banget, nget. Jadi kemudian siapa tahu gue tobat gitu ya dengan menikah. Iya, dan kayaknya keluarga gue ngomong, kayak lo harus married deh, jangan pacaran. Pacaran berapa lama waktu itu? 1 tahun. Kemudian akhirnya, iya this is the one nih gitu. Soalnya dia beda banget sama gue. Kalau mantan gue nih, yuk mabuk. Yuk narkobaan. Yuk hancur. Nah kalau dia tuh enggak bedanya. Dia ngerem gue, walaupun itu ribut dulu ya. Lu culun lu ini lu. Tapi lama-lama gue jadi ngikutin dia. Karena dia juga orangnya keras gitu. So ternyata yang namanya perubahan dalam hidup pun kadang-kadang nggak selalu ketika dijalanin fine-fine aja dan malah blessing in disguise gitu ya. Kalau kata gue iya sih. Oh oke. Dan tapi kemudian punya anak, pressure yang paling terbesar yang Onat rasakan as a dad, sebagai bapak sekarang ya. Bapak muda nih, ini pelajaran buat daddies di luar sana. Nggak ada sih. Oh iya? Gue senang banget malah, menurut gue itu pengerem untuk bandelan gue. Itu. Gue married dan begitu gue punya anak, udah kali ya. Gitu. Udah kali jadi malah nggak ada berasa pressure-nya. Senang banget. Apalagi awal-awal baru lahir, wake up in gue senang banget malah. Begadang gitu kan. Senang. Karena memang belum tidur kali ya. Karena emang gue nggak pernah melakukan tanggung jawab sih selama hidup gue, itu orangnya nggak tanggung jawab. Iya makanya tiba-tiba gue nggak mikirin orang. Big change dan big responsibility banget gitu. Malah gue senang, kayak akhirnya gue bisa hidup normal, punya anak, nyari duit yang lebih giat, malah gue lebih happy lagi. Ternyata kalau lu melakukan hal baik, positive vibes pun juga menurut gue datang. Makanya gue tuh nggak begitu percaya rezeki anak ya, cuman ternyata gue lebih percaya kalau lu melakukan positive vibes ke hidup lu, ke temen lu, ke keluarga lu. Kan gue dulu tuh nggak pernah pulang, gue mabok nggak pulang. Semenjak gue pulang, semenjak gue nikah, itu kayak energi bagus aja udah. Jadi kayak bensin gitu ya, tiba-tiba jadi. Gue nggak punya basic actor, film gue 4. Terus di tengah pandemi tiba-tiba gue banyak kerjaan yang digital yang tadi gue nggak bayangin. Ini ada money-nya dateng. Dan apresiasi itu datang juga nggak? Misalnya dari orang-orang, paling nggak orang-orang terdekat ya, keluarga gila. Iya dong, sekarang, apalagi kakak orang tua gitu segala macam. Mereka bisa ngomong apa? Ya gitu. Ya emang kalau udah tua tahu diri aja. Jadi gue itu tipe kalau orang kayaknya nggak bisa melupakan golden age masa muda. Jadi gue merasa masih umur 21. Makanya you stuck there gitu lah ya. Stuck gue. Jadi sampai sekarang gue masih berasa gue masih 22 ya gitu loh. Yuk berangkat yuk kemana yuk. Kakak-kakak ini pada selamatan gitu. Gila, Onat tahu rem juga nih ternyata. Iya. Terus kalau yang tadi Onat bilang ya ada 2 kepribadian gitu kan. Itu lelah nggak kadang-kadang switching from one personality to another personality, atau udah by default begitu aja? Kalau gue cerita sama teman-teman gue ya yang berkecimpung di situ ya, emang begitu sih.
Rata-rata ya. Karena lo emang itu kerjaan lu sih, Nat. Tapi pernah ada merasa lelah nggak? Atau pertanyaannya, ini dua kepribadian ini jomplang banget nggak gapnya? Beda banget? Beda banget. Nah, apalagi kalau beda banget ya. Kalau yang tipis-tipis ya oke lah. Beda banget. Gue tuh dulu mah serius banget sih. Ya ada ya. Pertama psikis gue emang udah rusak dari awal ya. Dari yang itu kan. Jadi ya makanya gue nge-wine aja sih, kalau gue ada masalah gue nge-wine, ngerokok, gue nonton Netflix, apapun itu. Dan jadi sekarang enjoy. Mungkin si dua kepribadian udah flowing. Udah flowing aja, gitu emang aja begini ya. hidup. Emang kalau udah tua 30 begini, Nat, hadepin. Jangan kabur. Oke. Yes. Nat, thank you banget. Thank you banget lo. Gue dapet konten gratis nih jadi ya. Gila. Nanti kapan-kapan insya Allah bisa kita lanjutkan ayo, lagi. Ayo. Gitu ya. Thank you banget ya Mbak sudah mengantar Onat ya. This buat Wan. Yes. Amin. Thank you. Thank you ya. Thank you. Stay healthy, stay happy. Stay healthy, stay happy, stay drunk. Ini drunk with coffee. Iya, drunk with coffee maksud gue ya. Thank you. Thank you.